Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memurnikan api iblis. Xiao Yan Gege, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menatap Xiao Yan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Saya. Xiao Yan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar, tapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Ini adalah formasi api dingin. Douqi yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diproduksi setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya, ini adalah api dingin yang unik. Meskipun formasi ini tidak sekeram yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint, itu masih bisa sedikit menekan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan keraguan di matanya yang cantik. Sun Er mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Saya akan bertindak untuk memurnikan api teratai setan yang memurnikan ini. Sun Er, bantu aku melihatnya? Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke Purifying Demonic Lotus Flame saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Iya. Wajah Sun Er menjadi lebih serius. Memurnikan api teratai setan yang memurnikan bukanlah tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis menjadi abu. Xiao Yan secara alami menyadari risiko seperti itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya saat ini. Segel tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar dengan cepat sebelum udara dingin yang luar biasa padat meletus di dalam formasi. Setelah itu, ia menembak ke tempat teratai api iblis berada melalui kendali Xiao Yan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retak dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan karena banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es. Xiao Yan menghela nafas lega dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu ada gunanya. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok merah muda muncul di dalamnya. Botol giok itu miring dan genangan cairan merah pucat meluncur keluar. Akhirnya, itu jatuh ke api lotus pemurnian iblis. Cairan merah pucat ini disebut air liur setan mabuk. Itu memiliki efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja, Xiao Yan tidak berharap untuk sepenuhnya mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari hal ini untuk menyebabkan api lotus pemurnian iblis tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek pemurnian. Teratai api perlahan menyebar setelah air liur iblis yang mabuk jatuh ke teratai. Bahkan kelopak bunga juga memiliki aroma kemalasan. Saat ini, Purifying Demonic Lotus Flame mungkin masih memiliki spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Itu masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi secerdas api lotus pemurnian iblis sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan terbaik bagi Xiao Yan untuk menyerang. Pergilah. Xiao Yan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengambil pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang keluar. Pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan Xiao Yan.
Xiao Yan menjentikkan jarinya dan pil musim semi kuning 9 yin terbang ke depan. Itu dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan api teratai setan yang memurnikan dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis, tetapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih mendesis terus naik dari tubuh api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk ke Sun Er. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan api lotus pemurnian iblis. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh Purifying Demonic Lotus Flame telah terkulai, mengungkapkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Kelompok api itu tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang berkibar terpancar dari kumpulan api merah muda. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menatap kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Seseorang tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini. Kelompok kecil ini dapat membakar para ahli di bintang ke-6 kelas Dou Sheng menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu meragukan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan menatap kelompok esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan liar. Akhirnya, itu menggumpal di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, tetapi api langitnya tampak jauh lebih redup karena dihalangi oleh The Purifying Demonic Lotus Flame. 3 api teratas pada peringkat Flame surgawi adalah semua raja api surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi Xiao Yan adalah penggabungan dari 5 api surgawi, itu tidak mampu melawan api teratai setan yang memurnikan ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan mengulurkan tangan gemetar di depan mata cemas Sun Er dan meraih ke dalam teratai api. Setelah itu, dia meraih gugusan api merah muda. Bam! Saat tangan Xiao Yan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang membungkus tubuh Xiao Yan. Suhu yang menakutkan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Xiao Yan gegeh. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap kumpulan api merah muda. Wajah Xiao Yan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam nyala api. Dia dengan gila mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi api teratai setan pemurnian. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi itu. Suara terengah-engah yang intens dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat gelombang demi gelombang darah merah cerah segar merembes keluar dari pori-porinya, tetapi darah ini baru saja muncul ketika itu mengeras menjadi kutikula yang melekat kuat pada kulitnya. Ini menyebabkan Xiao Yan tampak seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Aku telah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Xiao Yan saat rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sekilas, dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depan mereka hingga penglihatannya menjadi sedikit kabur. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyum garang terbentuk di wajahnya. Setelah itu,
dia memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata Sun Er yang terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang! Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan daging di bawahnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik ini berasal dari armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya, tetapi pada saat ini, bahkan baju besi kuno yang sangat keras telah menjadi kusam. Fame mantra, perbaiki! Rasa sakit hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan menyebabkan seseorang menjadi gila, tetapi mata Xiao Yan hanya berubah menjadi merah padam. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya. Douqi dalam tubuh Xiao Yan tanpa rasa takut menyerbu ke arah sekelompok api iblis. Setelah itu, Douqi dengan kuat membungkus mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur Fame Mantra. Hong Hong! Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses pemurnian mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu nyala api menjadi lebih menakutkan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiao Yan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya sudah menunjukkan tanda-tanda melemah. Sun Er dengan hati-hati memperhatikan Xiao Yan yang meraung dan berjuang dari dunia magma dengan cara yang terkejut. Tubuhnya telah menyusut setengahnya dan tampak cukup menakutkan. Xiao Yan gege. Sun Er menggigit bibir bawah merahnya. Tetesan darah merah cerah merembes dari sudut mulutnya, tampak sangat mencolok. Setiap raungan rendah dari Xiao Yan seperti pisau yang menyayat hatinya. Rasa sakit itu bahkan membuatnya sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Xiao Yan menelan api surgawi. Meskipun dia sendiri tidak merasakannya, dia bisa mendapatkan gambaran tentang rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari memurnikan api surgawi. Xiao Yan telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun ini. Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan pelatihannya yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Sempurnakan! Raungan mendesis Xiao Yan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan, tetapi terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan Purifying Domoic Lotus Flame terlalu luas dan perkasa. Tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendiri. Nyala api yang mengerikan meresap ke setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Tidak mungkin untuk mengusir api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiao Yan akan dibakar dari dalam keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiao Yan gege pasti akan mati. Tangan Sun Er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hatinya. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menggambar busur cantik di langit sebelum mendarat di gugusan api yang menyiksa Xiao Yan sampai mati. Sun Er, kamu! Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiao Yan memulihkan sebagian pikirannya, yang telah diambil alih oleh rasa sakit yang hebat. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan marah, tetapi sosok cantik yang telah menyerbu ke dalam api memeluk tubuhnya seperti gemetar setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiao Yan. Sun Er! Xiao Yan dengan kuat memeluk sosok cantik, halus, seperti giok itu. Dia terengah-engah sementara matanya memulihkan beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama dengan waktu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadarkan diri pada saat itu. Namun kali ini, dia masih terjaga. Xiao Yan gege,
Kamu hanya bisa menyempurnakannya jika kita bersama. Wajah Sun Er sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun telinga Xiao Yan saat dia membujuknya dengan suara yang menyihir. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiao Yan menjadi merah cerah. Dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang. Dengan suara sobek, pakaian lembut robek dengan liar sebelum berubah menjadi abu karena suhu tinggi. Suasana romantis segera menyelimuti dunia ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.